Pada video ini dan beberapa video seterusnya, kita akan belajar mengenai game engine yang memiliki nama Unity. Game engine sendiri berarti sebuah software yang dibuat dengan tujuan mempermudah proses pembuatan sebuah game. Salah satu dari software game engine tersebut memiliki nama Unity. Sebenarnya ada banyak alternatif lain jika ingin menggunakan software game engine, tetapi salah satu game engine yang mudah untuk digunakan adalah Unity. Kita akan mulai dari memperkenalkan software Unity itu sendiri. Pertama-tama, ini adalah tampilan awal dari game engine Unity. Dapat kita lihat di sini terbagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian tersebut memiliki tab yang berbeda-beda. Contoh, di kiri atas kita bisa melihat sebuah tab yang diberi nama hierarki. Hierarki ini adalah sebuah tab yang nantinya akan menyimpan list dari seluruh objek-objek yang akan kita taruh di game, yang dapat kita lihat pada tab scene berikut. Sebagai contoh, di sebelah kiri ini kita bisa buka panah, klik panah di sebelah kiri, lalu akan terlihat list semua objek yang terdapat pada scene yang sedang kita buka. Jadi di sini kita dapat lihat di atas ada tulisan learn, yang dimana artinya scene yang kita buka itu bernama scene learn. Lalu di dalamnya di sini terdapat sekitar belasan objek, mulai dari ada main kamera, dimana kalau kita pilih salah satu objek berikut, misalkan saya ganti pilihannya, kita dapat lihat terdapat perubahan di bagian inspektor di tab paling kanan. Jadi hampir seluruh tab-tab berikut ini berhubungan untuk memberikan informasi kepada game developer. Lalu berikutnya, misalkan kita pilih main kamera, kita bisa melihat di tab inspektor di bagian kanan. Di sini ada sebuah objek dengan nama main kamera, dan juga memiliki tag dengan nama main kamera pula, dimana di sini ada beberapa tag yang sudah disediakan. Berikutnya ada juga yang dinamakan dengan layer. Jadi untuk setiap objek ini kita dapat merubah parameter-parameter berikut sesuai dengan keinginan kita. Lalu berikutnya di bagian ini ada juga tombol centang atau checkbox yang jika diklik artinya adalah kita menonaktifkan objek tersebut di dalam hierarki. Kita bisa kembali ke hierarki dan kita lihat di sini dia akan berwarna sedikit abu-abu, tidak seperti tadi sebelumnya yang berwarna hitam. Dan kita bisa mengaktifkannya kembali dengan cara mengklik tombol centang berikut. Dan dapat diperhatikan juga pada bagian scene, jika kita memilih main kamera, maka akan muncul sebuah kotak kecil yang dinamakan dengan kamera preview. Kamera preview ini akan digunakan untuk melihat kira-kira nantinya game kita terlihat seperti apa. Mengapa seperti itu? Karena di tab scene berikut, di tab scene yang ada di tengah ini, kita dapat melihat semua objek yang kita miliki, baik yang ada di dalam kamera yang ditandai dengan garis putih ini, maupun yang berada di luar kamera seperti gambar backgroundnya. Jadi kita bisa melihat seluruh objek yang ada di dalam game kita. Tapi jika kita bergeser pindah ke tab game di sini, nah yang kita lihat sekarang berbeda. Yang kita lihat sekarang ini adalah tampilan jika game kita akan dimainkan. Jadi objek-objek yang berada di luar kamera otomatis tidak akan muncul di dalam tab game ini. Jadi kita bisa mengatur posisi objek melalui tab scene, lalu kita bisa melihat hasilnya di tab game. Kurang lebih singkatnya adalah seperti itu. Lalu untuk tab hierarki sendiri, kita bisa menambahkan objek-objek dengan cara mengklik tombol create di kiri atas, atau melakukan
lakukan klik kanan di bagian tab hierarki. Sekian untuk tab hierarki. Kita akan lanjutkan ke tab scene. Tab scene sendiri ini seperti yang saya bilang tadi, dia digunakan untuk melihat semua objek yang ada di game yang kita buat. Lalu di sini sendiri kita bisa lihat ada beberapa pilihan di bagian atasnya. Sebagai contoh, di sini ada gizmos. Gizmos ini adalah kita bisa memilih bagian-bagian apa saja yang dapat dilihat di dalam tab scene. Misalkan kita hilangkan show grid, maka grid garis-garis di belakang ini akan menghilang, dan berlaku untuk bagian lainnya juga. Lalu berikutnya ada lagi, di sini ada toggle untuk audio. Jadi kita bisa melihat apakah audionya menyala atau tidak. Tapi karena sekarang di game kita tidak ada audio, jadi kita tidak bisa melihat apa-apa. Lalu di sini ada toggle untuk skybox, lens effect, dan lain-lain. Ini juga untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan objek-objek yang terkait. Berikutnya di sini ada lighting. Kebetulan untuk game yang kita buat dengan environment 2 dimensi, kita tidak butuh lighting, karena secara default akan disediakan lighting normalnya. Jadi pasti akan ada lighting secara default karena kita menggunakan 2 dimensi. Berikutnya di sini ada tulisan 2D, yang artinya adalah perspektif yang sekarang kita gunakan pada tab scene ini adalah 2 dimensi. Kalau kita klik, maka akan terlihat bahwa sebenarnya apa yang kita buat itu dalam dunia 3 dimensi, tetapi kita dipaksa untuk melihatnya dalam bentuk 2 dimensi. Kenapa seperti itu? Karena Unity sendiri sebenarnya adalah sebuah game engine untuk game 3 dimensi. Tetapi selain 3 dimensi, Unity juga bisa digunakan untuk membuat game 2 dimensi dengan cara seperti ini. Jadi walaupun sebenarnya objek-objek ini masih berupa 3 dimensi, tetapi kita dapat melihatnya dalam bentuk 2 dimensi. Lalu berikutnya di sini ada beberapa bagian, sama seperti bagian lainnya. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Misalkan kita pilih wireframe, maka akan terlihat dalam bentuk wireframe-nya. Kalau kita menggunakan shaded wireframe, kita akan bisa melihat gambarnya dan wireframe-nya. Kurang lebih seperti itu untuk yang lain. Untuk yang lain bisa dicoba seperti ini. Kita cukup mengklik saja, lalu akan terlihat perbedaannya ada di mana. Lanjut, kita ke tab berikutnya yang bernama game. Game ini adalah tampilan dari game yang kita miliki. Ada beberapa pilihan di sini. Saya akan jelaskan untuk yang penting. Pertama-tama display. Display ini adalah untuk menentukan kita menggunakan display yang mana. Jadi jika kita menggunakan display 2, maka karena tidak ada kamera untuk display 2 dan seterusnya, maka ini tidak akan muncul apa-apa dan akan keluar tulisan seperti ini. Biasanya kita hanya memakai display 1. Lalu yang berikutnya yang penting adalah bagian free aspect di bagian ini. Ini akan digunakan untuk menentukan resolusi game yang akan kita buat. Seperti di bagian ini, kita terdapat beberapa aspek rasio, dan ada beberapa juga yang berupa resolusi pixel. Misalkan kita pilih standalone, maka game kita akan dipaksa untuk melihat dalam resolusi 1024x768. Atau biasanya yang lebih mudah digunakan adalah menggunakan aspek rasio, karena resolusi gamenya tidak akan terlalu berpengaruh asalkan perbandingan antara lebar dan tinggi dari window game tersebut tetap mengikuti aspek rasio yang sama. Misalkan kita pilih 16:9. Maka jika game tersebut dimainkan dalam resolusi yang perbandingannya 16:9, hasilnya akan tetap sama walaupun resolusinya lebih kecil atau lebih besar. Berikutnya untuk menambah, kita bisa mengklik tombol tambah di bawah sini. Lalu akan ada 2 pilihan, fixed resolution atau aspect ratio. Di
sini Anda bisa memberikan nama, lalu memberikan isinya berapa, lalu tinggal klik OK untuk menambahkan. Kebetulan karena kita tidak memerlukan aspek rasio ataupun resolusi yang berbeda, kita klik cancel saja, lalu memilih yang 16:9. Berikutnya ada lagi yang dinamakan dengan scale. Scale ini digunakan untuk melakukan zoom pada tab game. Mungkin terkadang kita akan membutuhkan scale ini untuk melihat lebih detail pada bagian-bagian yang terlalu kecil, tetapi biasanya kita menggunakan satu kali untuk melihat secara jelas bagaimana yang terlihat di tampilan game kita nantinya. Berikutnya ada tombol maximize on play. Ini adalah tombol yang digunakan untuk kita memainkan game yang kita buat. Jadi sebagai contoh, di sini ada tombol play. Ini digunakan untuk menjalankan game yang sudah kita buat. Jadi pada tahap ini game kita ini hanya sekadar diam saja, tetapi untuk dijalankan kita butuh klik play. Jika kita mengaktifkan maximize on play, maka secara otomatis tab-tab lain itu akan langsung di minimize dan tab game hanya terlihat tab game di depan sini. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas. Tetapi apabila maximize on play-nya kita matikan dan kita klik play, maka yang terjadi adalah gamenya hanya berjalan di bagian kecil ini saja. Kapan kita menggunakan maximize on play ini tergantung dari kebutuhan, karena biasanya kita tetap butuh untuk melihat list objek-objek maupun data-data lain yang akan muncul. Seperti contoh, di bagian ini ada beberapa parameter dan beberapa variabel. Ini biasanya akan terus berubah-ubah saat kita menjalankan gamenya. Jadi akan lebih mudah apabila kita menjalankan game dengan posisi seperti ini, bukan dengan menggunakan maximize on play. Berikutnya ada juga tombol mute audio. Ini untuk mematikan audio pada game yang sedang dimainkan lewat Unity. Jadi jika kita tidak perlu mendengarkan audionya, kita bisa menggunakan mute audio. Lalu ada stats. Stats ini adalah statistik dari game kita saat ini. Saat kita play, di sini akan terlihat audio dari game kita itu berisik apa. Kebetulan di sini tidak ada audio, maka dia minus 74,8 atau tidak ada suara. Berikutnya di sini ada frame per second dari game kita. Lalu ada statistik-statistik lain yang mungkin bisa digunakan untuk mendeteksi apakah game kita lambat atau tidak. Lalu berikutnya ada lagi gizmos. Gizmos ini sama seperti di scene tadi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan beberapa komponen tertentu. Sekian untuk tab game. Kita akan berpindah ke tab inspektor. Tadi sedikit sudah dijelaskan bahwa ini adalah bagian dari sebuah objek. Ini adalah nama objeknya, ini adalah tag, dan ini adalah layer. Di bawahnya ada beberapa bagian yang bisa kita buka tutup seperti ini. Dan setiap bagian ini kita sebut dengan nama komponen. Artinya semua objek dalam Unity itu memiliki banyak komponen, di mana kalau kita coba klik untuk objek-objek lain, komponen yang selalu ada adalah komponen transform, di mana komponen transform ini menyimpan beberapa bagian, beberapa data atau parameter. Pertama adalah menyimpan posisi, lalu menyimpan rotasi, dan terakhir adalah menyimpan skala. Jadi karena Unity ini menggunakan sistem koordinat 3 dimensi, maka terdapat 3 parameter untuk masing-masing data tersebut. Untuk posisi terhadap X, terdapat X, Y, dan Z. Rotasi juga X, Y, dan Z. Lalu scale juga X, Y, dan Z. Artinya kita bisa memainkan ketiga sumbu ini untuk masing-masing data berikut. Lalu di bawahnya biasa kita bisa menambahkan berbagai macam komponen. Pada main kamera ini kita bisa lihat terdapat kamera, GUI layer, flare layer, dan audio listener. Di sini kita bisa tambahkan dengan menggunakan add komponen. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa pilih apa yang ingin ditambahkan. Untuk saat ini kita belum perlu menambahkan apa-apa, jadi kita lanjut
lanjut ke tab berikutnya. Di bawah kita bisa melihat ada tab project. Tab project ini digunakan untuk melihat file-file apa saja yang kita miliki. Sebagai contoh, di bagian ini kita memiliki sebuah folder dan satu buah file, dimana di sini namanya adalah learn.unity, yang berarti file ini adalah scene yang sedang kita ubah-ubah. Jadi semua hal yang kita masukkan itu berada dalam sebuah scene, dan scene-nya ini bisa di-save ke dalam file.unity yang nantinya bisa di-load lagi di kemudian hari. Lalu ada juga folder tekstur yang kalau kita masuk ke dalamnya atau kita klik 2 kali, terdapat gambar-gambar yang sudah disediakan, atau bisa juga ditambahkan sendiri dengan cara melakukan drag and drop dari komputer kalian ke dalam Unity ini. Nanti akan diajarkan untuk bagian tersebut. Lalu jika kita klik salah satu gambar ini, kita lihat di sebelah kanan di tab inspektor ini juga akan berubah-berubah. Akan ada beberapa data yang berubah. Seperti contoh, kalau kita klik di sini ada yang namanya pixel per unit. Pixel per unit ini akan digunakan untuk menentukan perubahan dari ukuran pixel si gambar ke dalam unit Unity. Jadi jika kita tulis sebagai 64, maka gambar yang berukuran 64 x 64 ini akan menjadi 1x1 di unitnya Unity. Sementara kalau kita menggunakan seperti background, di sini kita tulis 100, maka artinya untuk gambar ini setiap 100 pixel itu adalah 1 unit di Unity. Ini kita bisa ubah-ubah. Dan juga ada banyak hal lainnya seperti sprite mode dan lain-lain. Ini akan dijelaskan di pertemuan yang berbeda untuk detailnya. Kurang lebih untuk pengenalan Unity itu saja. Dan paling ada beberapa tab lagi yang nanti akan kita gunakan, seperti tab konsol berikut yang akan menampilkan pesan-pesan error ataupun warning yang muncul saat game dijalankan. Lalu selain itu, jika Anda kurang cocok dengan layout yang diberikan oleh Unity, Anda bisa mengubah sendiri layoutnya dengan cara melakukan drag and drop pada tab berikut seperti ini. Misalkan saya drag and drop seperti ini, maka saya bisa melakukan custom terhadap layout Unity saya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan selera kalian, apa yang kalian butuhkan. Sebagai contoh, biasa saya akan menempatkan hierarki di bagian tengah. Mengapa? Karena agar mudah untuk melakukan interaksi antara hierarki dengan bagian inspektor. Tetapi tidak ada aturan pasti yang baik seperti apa, jadi tergantung oleh Anda, selera Anda yang paling cocok seperti apa. Menggunakan yang default pun tidak masalah. Untuk melakukan reset terhadap layoutnya, kita bisa ke paling kanan atas, lalu kita bisa pilih mau menggunakan yang mana. Di sini ada 5 yang sudah disediakan Unity, dan kalian bisa membuat layout kalian sendiri. Sekian untuk video kali ini. Kita akan melanjutkan materi tentang Unity di video berikutnya.